Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya kelas FM 18C. Dividen payout ratio atau DPR adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa personal penting perusahaan. Rumusnya, DPR sama dengan dividen per share bagi earning per share. 2. Return of asset adalah rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumusnya, ROA sama dengan laba setelah pajak bagi total aset, atau ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva kali 100%. Cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan mengeluarkan kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Aktivitas cash flow ada 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Rumusnya, cash flow AKO tambah AKI tambah AKP, di mana AKO adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI arus kas berisi dan aktivitas investasi, AKP arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini menjadi parameter untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator bagi jajaran perusahaan sebelum mengambil keputusan. Ada 2 jenis sales growth, yaitu sales growth positif ketika angka penjualan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Sales growth negatif yaitu ketika angka penjualan lebih rendah dari periode sebelumnya. Rumusnya, sales growth penjualan periode ini kurang penjualan periode sebelumnya bagi penjualan periode sebelumnya kali 100%. 5. Asset growth adalah perubahan tahunan dari aktiva tetap. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Rumusnya, asset growth total aset tahun ini kurang total aset tahun sebelumnya bagi total aset tahun sebelumnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.